Apa yang harus dilakukan jika anak kejang saat demam? Teman-teman pernah nggak sih dengar cerita tentang anak-anak yang tiba-tiba kejang pada saat sedang demam? Atau mungkin lebih dikenal dengan istilah step di Indonesia. Orang tua pasti khawatir dan panik kalau lihat anaknya tiba-tiba kejang saat sedang sakit. Lalu, karena panik, orang tua seringkali bingung harus berbuat apa. Apakah tangan dan kaki anak harus dipegang supaya tidak terbentur? Atau kita berikan minum supaya anaknya tidak haus? Perlu nggak sih segera kita bawa ke rumah sakit supaya nggak bingung dan bisa siap siaga kalau misalnya hal ini amit-amit terjadi di sekitar kita? Yuk kita kenalan dengan penyakit yang satu ini. Pertama-tama, kita kenalan dulu yuk dengan istilah kejang demam. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan kejang yang terjadi akibat peningkatan suhu tubuh dan tidak disertai oleh penyebab lainnya. Penyebab lain yang dimaksud misalnya adalah adanya penyakit epilepsi atau ada infeksi kuman di otak atau di area sekitar otak. Kenapa ya kejang demam ini bisa terjadi pada seorang anak? Kenapa satu anak bisa terkena, sedangkan anak yang lain tidak? Kalau kata orang dulu sih, ada riwayat keluarga juga bisa mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejang demam. Tapi kenapa ya? Dalam satu keluarga, tidak ada riwayat kejang demamnya, tapi anak juga tetap bisa mengalami kejang demam. Jadi begini teman-teman, kejang demam itu bisa disebabkan karena ada dua hal utama. Yang pertama, karena ada peningkatan suhu yang sangat tinggi, sehingga nantinya akan mempengaruhi persinyalan di otak. Hal yang kedua adalah aspek genetik seseorang yang membuat sinyal-sinyal dalam otak bisa lebih mudah terpengaruh pada saat sedang demam. Aspek genetik kita, salah satunya dapat dipengaruhi oleh keturunan dari keluarga yang memiliki riwayat kejang demam. Walaupun demikian, tetap ada juga faktor lingkungan dan hal-hal lain yang sifatnya terkadang random dan tidak bisa kita kendalikan, sehingga aspek genetik yang muncul dalam diri kita bisa terwujud nyata menjadi penyakit kejang demam. Dalam otak kita, ada sinyal-sinyal yang dapat dibayangkan sebagai lampu lalu lintas. Ada sinyal-sinyal yang memberikan perintah untuk berhenti bergerak, dan ada sinyal-sinyal yang memberikan perintah untuk mulai bergerak. Saat terjadi demam, tubuh mengeluarkan zat kimia, sehingga sinyal perintah untuk berhenti bergerak akan berkurang dan sinyal untuk memulai bergerak akan semakin bertambah. Hasil akhirnya adalah gerakan yang tidak bisa dikendalikan dan terjadi terus-menerus yang kita lihat sebagai kejang. Setelah kita kenalan dengan penyakit kejang demam, yuk kita bahas tentang apa yang bisa kita lakukan kalau kita sedang dihadapkan pada situasi anak yang sedang kejang saat demam. Yang pertama dan terutama, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya, sehingga orang tua tidak perlu terlalu khawatir. Hal yang harus kita lakukan adalah kendorkan pakaian yang ketat pada bagian sekitar leher supaya anak bisa bernafas dengan lebih leluasa. Kalau misalnya anak betul-betul tidak sadar saat dipanggil namanya, posisikan anak terlentang dengan kepala yang menghadap ke samping. Kalau ada muntahan atau lendir yang lainnya dari bagian mulut dan hidung, bisa dibersihkan dengan menggunakan tisu. Walaupun ada kemungkinan lidah tergigit, jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut anak, apalagi air. Hal ini karena anak yang sedang kejang ada dalam kondisi yang tidak sadar. Saat kita tidak sadar, kita tidak mampu mengendalikan refleks untuk menelan. Sehingga, jika kita masukkan benda-benda ke dalam mulutnya, anak bisa tersedak karena benda-benda tersebut masuk ke dalam jalan nafas. Jika anak-anak tersedak, hal tersebut akan mengganggu pernafasan dan nantinya akan bisa mengakibatkan berbagai hal yang semakin memperburuk kondisi anak karena kesulitan bernafas. Hal lain yang harus dilakukan adalah mengukur suhu anak pada saat sedang kejang. Kemudian, catat juga
Durasi serta bentuk kejang. Apakah kejangnya mulai dari satu bagian tubuh atau langsung terjadi pada seluruh tubuh? Perhatikan juga bagian mata dan kepala anak. Apakah mata anak melirik ke arah kiri, kanan, atau ke atas? Atau bagian kepalanya menghadap ke arah kanan atau ke kiri dulu sebelum mulai terjadi kejang? Selain itu, kalau misalnya di rumah tidak punya termometer untuk mengukur suhu anak saat kejang, paling tidak raba saja tubuhnya. Rasakan apakah pada tubuh anak terasa sangat panas, panas yang biasa saja, atau justru sedang tidak panas. Kemudian, kita juga harus menemani anak selama sedang kejang. Lalu, kita juga harus segera membawa anak ke rumah sakit terdekat agar bisa mendapatkan penanganan untuk menghentikan kejangnya. Selain hal-hal yang perlu dilakukan saat anak sedang kejang, orang tua juga seringkali khawatir tentang risiko terjadinya kekambuhan dari kejang. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko kekambuhan dari kejang, yaitu yang pertama, adanya riwayat kejang demam pada keluarga. Lalu, kejang yang terjadi pada anak berusia kurang dari 12 bulan. Selain itu, temperatur yang rendah pada saat sedang kejang juga dapat mengakibatkan risiko berulang yang lebih tinggi. Durasi antara demam hingga terjadi kejang yang lebih pendek juga dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejang berulang. Hal lain yang perlu diperhatikan tentang anak adalah imunisasi. Beberapa imunisasi dapat mengakibatkan demam pada anak, sehingga ada risiko terjadi kejang demam. Apakah betul begitu? Jawabannya, risikonya tetap ada, namun sangat kecil. Berdasarkan data yang ada saat ini, kejadian kejang demam hanya terjadi pada 6-9 anak dari 100.000 anak yang diimunisasi dengan imunisasi DPT, dan 25-34 dari 100.000 anak yang diimunisasi dengan vaksin MMR. Kalau teman-teman masih khawatir, komunikasikan saja pada dokter yang akan memberikan imunisasi bahwa anak punya riwayat kejang demam, agar kemudian dapat diberikan obat yang mencegah terjadinya kejang. Jangan sampai anak jadi tidak diimunisasi karena kekhawatiran kita tentang kejang demam, karena penyakit ini masih bisa dicegah selama penanganannya tepat dan segera. Kalaupun terjadi kejang, penyakit ini relatif aman selama kita segera membawanya ke rumah sakit, lalu diberikan obat yang tepat untuk menghentikan kejangnya. Selain itu, keuntungan imunisasi juga banyak bagi anak, sehingga wajib untuk dilakukan. Kalau teman-teman penasaran mengenai apa saja manfaat dari imunisasi, bisa lihat video yang membahas tentang itu ya. Demikian merupakan penjelasan singkat hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika anak kejang saat demam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya merupakan gambaran awal, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Kalau teman-teman punya pertanyaan menarik lainnya, boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.